kami saat ini lagi memfokuskan kepada satu bisnis, gitu ya, satu bisnis. Bisnisnya ini begini, ini ngomong bisnis dulu, udahlah geopolitik nantilah, lu nggak bikin kaya, ini bikin lu kaya, gitu ya. Saya tuh merasa bahwa teman-teman dari 1.000 orang, kalau kita ketemu 1.000 orang, maka hanya 17% mereka yang entrepreneur atau pengusaha atau UKM dan lain sebagainya. Sisanya mereka adalah pegawai, sisanya mereka adalah profesional, mereka dengan berbagai profesi, gitu ya. Jadi saya kepikir, nah teman-teman sekarang banyak yang di rumah, mungkin menjadi jangka panjang ini di rumahnya, menjadi sebuah kebiasaan baru. Gimana caranya di rumah bikin duit? Itu nomor satu. Yang kedua adalah, dulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu teman-teman ingat, kalau kita ngiklanin di Facebook atau kita ngiklanin di IG gitu ya, IG mungkin belum sekencang, masih Facebook lagi ya, terus atau Google Ads gitu ya, pakai Google. Itu kalau kita ngeluarin 1 juta, kita rata-rata dapat 4 juta salesnya gitu ya. Ini sekedar nginget nih. Saya tahu otak teman-teman tadi masih kebakar urusan bernegara, tapi kita bisnis adalah realita. Yang bayar rekening kita tanggal 20 ya bisnis gitu. Kalau politik itu nggak tahu dapat duitnya dari mana. Karena dapat duit dari politiknya nggak enak kayaknya, dari jabatan, dari nggak keren gitu ya. Oke, balik lagi. Kalau dulu kita mengiklan 1 juta, itu biasanya dapat 4 juta gitu. Itu pengalaman. Jadi kita ngutik naruh 1 juta dapat 4 juta, 1 juta dapat 4,5 juta, kira-kira. Tapi semakin orang sadar dan tahu apa yang terjadi, semakin banyak orang pasang iklan. Ternyata sekarang masang 1 juta nggak bisa 4 juta atau 5 juta lagi. Sekarang masang 1 juta paling top 3 jutaan gitu ya. Sehingga ditambah produk kita kurang untung. Bahkan saat ini kita ngiklan 1 juta, paling omsetnya 1 juta juga. Jadi makin berat karena pasarnya crowded, orang makin banyak ngiklan gitu ya, makin banyak ngiklan. Ternyata pasar itu ketat sekali. Kita lagi mikir, kayaknya ada cara yang powerful nih. Saya lihat anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini punya kelebihan dibandingin generasi saya, generasi kolonial. Kalian itu baik, suka nge-share. Apa aja nge-share? Lucu nge-share, lucu komen, gitu ya. Jadi saya pikir budaya ini budaya baik nih, dan orang Indonesia tuh budaya givingnya, budaya memberinya tuh baik banget gitu ya. Saya pikir kenapa nggak dimanfaatin? Jadi kalau teman-teman nge-share, gratis aja kita nge-share. Kalau nge-share-nya dibayar 2.000, mungkin lebih seru nih. Kita bicara bukan angka yang aneh, bukan 200 juta gitu ya, 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, satu sisi teman-teman yang punya produk tadi, katakanlah saya punya jamu gitu, saya mau jual, yang dulu saya taruh 1 juta nggak bisa jualan, kenapa nggak saya taruh juga di sosial media teman-teman? Jadi saya ini punya program nunggangi sosial media. Jadi bukannya saya bukan kepikiran sama teman-teman, bukan mau membuat new platform, tetapi memanfaatkan Wave. Jadi tetap di Facebook, tetap di IG, tetap di Facebook, tetap di IG. Cuman kita menggunakan platform, algoritmanya Facebook kita buka. Jadi kalau kita ngiklanin 500.000 aja, karena yang ngiklanin teman-teman sendiri, untuk mendapat 4 juta jauh lebih kena. Itu kita lagi nyoba. Nah, teman-teman kalau Anda punya produk, masuk ke www.viralmu.id ya. Di viralmu.id produk Anda masukin, yang biasa Anda taruh 5 juta iklan, 2 juta iklan, 1 juta iklan, coba 300.000 aja gitu ya. Coba 300.000, dan terus Anda kasih, kalau yang nge-share ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000, sekarepmu. Teman-teman anggap ini jadi peluang. Nah, di satu sisi Anda bisa menjual dengan lebih murah, di sisi lain teman-teman yang lagi leyeh-leyeh tadi bisa dapat income karena nge-share. Ini adalah Viralmu. Jadi saya harap tadi setelah dapat ilmu, saya bilang saya mau jualan, dan disinilah saya pengen membantu UKM supaya mereka biaya iklannya turun, dan membagi ini kepada teman-teman supaya dapat income. Ya, besar kecil urusan nanti, besar kecil. Jadi sabar. Oh, saya yakin Anda nggak akan jadi bilioner dengan rekening 12 digit dengan memviralkan. Berapa yang harus diviralkan gitu ya. Tapi ini adalah momen untuk saling menolong antara UKM, saling tolong gitu ya. Nah, algoritma kita menarik. Ini yang sistem yang saya bilang bahwa kita punya sistem yang di-share ini, dia otomatis hanya mencari lokasi yang terdekat dengan warteg. Misalnya warteg A gitu, di-share sama temennya, itu di-share hanya untuk daerah situ doang. Kita udah tahu cara algoritmanya, kita udah tahu siapa tinggalnya, karena di Facebook hal itu dibuka. Itu yang menarik.
Facebook itu open ininya manajemen, jadi kita bisa tahu, oh ini bisa diginiin gitu ya. Kita mencarinya cukup lama, maksudnya brainstormingnya cukup lama, the ideas come up now gitu ya. Saya pengen teman-teman memanfaatkan viralmu .id untuk menjadi solusi buat Anda gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin berilmu lagi masanya sekarang adalah aduh pengen belajar gitu ya. Buku bisnis nggak seanjing itu kawan, itu powerful banget karena saya baru tambah kurangi lagi. Dan saya pikir kalau bisnis akhirnya pebisnis doang. Saya pikir jangan. Integritas itu bukan masalah pebisnis. Parent, sebagai ayah, sebagai orang tua, murid, student, semua profesi, integritas harus ditegakkan. Karena kalau semua menegakkan integritas, semua orang melakukan hal yang benar, Indonesia menjadi powerful, gitu ya. Jadi pelajaran yang tadi hanya sekedar berbisnis integritas seperti mengkritik anak-anak 5,6 triliun hanya untuk belajar pancing, belajar nggak tahu, jangan-jangan nanti besok ada belajar karambol gitu ya, bilang wah gila lu belajar karambol lu, masuk ke dunia pelajaran gratis itu, terus negara harus bayar gitu ya. Saya bilang ini kurang ajar nih anak-anak. Jadi gara-gara kepikiran itu saya pengen mengajari orang begini loh bisnis integritas, dan saya pernah melakukan kesalahan. Supaya jangan Anda lakukan kesalahannya, ada 50 tulisan saya yang stupid, yang goblok, yang kejedot. Jadi itu bukan yang sukses-suksesnya aja. Terus gimana saya melakukannya, gimana saya minta maaf, gimana saya merendahkan diri saya supaya survive. 25 tahun berbisnis gak gampang. 25 tahun masih ketemu lo lagi gak gampang. Kalau Anda gak punya integritas, bilang oh gue pernah dimakan sama bosman, habis gitu ya. Hal itu panjang, dan sebagai parent, sebagai husband, sebagai pasangan hidup dan lain sebagainya. Ini yang saya pengen teman-teman punya di buku. Pesan aja. Nanti di IG ini akan keluar di mana pesan dan belinya. Dan terakhir, kalau Anda benar-benar ingin merubah mindset, kalau ini beda nih, karena ada subliminalnya. Road to Billionaire itu harus pakai headset. Karena gelombang kirinya makanannya berbeda. Karena selisihnya 4, sekian cycle per second itu adalah learning gelombang belajarnya. Jadi pada saat gelombang headsetnya berbeda, masuk pelajaran itu menjadi platform kita di bawah sadar gitu ya. Kalau enggak, kita membentuknya puluhan tahun. Habit itu bentuknya lama. Kalau ini agak dipercepat. Dan pelajaran itu memang ada tulisannya, tapi karena pakai subliminal, karena itu barangnya mahal. Karena alat itu cuma ada di Singapura, di Indonesia nggak ada. Kami buatnya di Singapura dan mahalnya minta ampun, karena itu barangnya nggak murah gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit jualan saya, iklan di ujung dari pelajaran tentang geopolitik dan geostrategi. Saya ulangi lagi supaya teman-teman ingat bahwa saya berharap Undang-Undang Dasar ya, UUD 2002 diubah menjadi Undang-Undang Dasar baru agar kita ke depan mempunyai pagar-pagar bela negara, yaitu anggota DPR, sistem electoral vote. Itu bisa membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Kemudian sovereign wealth fund, apa yang distrategikan oleh Bung Karno, yang benar cara niatnya, tapi caranya waktu itu mungkin tidak dengan kekuatan yang lain sebagainya. Sekarang kita toto yang benar, supaya kita bisa sovereign wealth fund, rupiah ini $1 jadi Rp1, itu dengan kekuatan sumber daya yang kita. Dan syaratnya satu, jangan dikeduk. Jadi SWF itu, sovereign wealth fund itu, kalau dibilang, oh kita mengeduk tambang, itu membuat aset kita hilang. Gak sovereign lagi, tidak berdaulat lagi. Tapi biarin buat anak cucu kita, jangan ditambang. Value-nya saja yang kita angkat, kita jadikan paper. Dan karena 1:1 antara paper dengan ini, paper itu lebih powerful daripada kita dolar yang saat ini di printing tanpa sebab. Jadi mudah-mudahan teman-teman, hari ini Anda dapat sesuatu yang baru. Hari ini kita bersemangat baru, Indonesia baru. Saya tidak ingin ada perang, tetapi sekali lagi, kalau ada perang, ini ada opportunity kita. Kalau COVID ini lama, jadi ini COVID kill life. Emang benar COVID membunuh manusia atau membunuh kehidupan. Tapi slow government response kill everything. Jadi lambatnya keputusan pemerintah itu membunuh semuanya. Dan saya nggak berharap kita salah kaprah, salah analisa, salah data, sehingga semuanya jadi lambat, terus malah kitanya bubrah.
Biarin Cina sama Amerika bubrah, biarin dunia bubrah, tapi Indonesia harus solid, keputusan harus cepet, dan peluangnya adalah SWF. Sovereign Wealth Fund itu dipakai untuk solusi anak bangsa. Kalau nggak ngerti, panggil bosman, kemanapun, ngomongin Sovereign Wealth Fund. Dan Anda harus ada hal yang penting, harus biji, Anda harus berani, gitu ya. Jangan sampai pinter doang, biji lu nggak ada gitu ya. Percuma jadi pemimpin. Dari saya cukup sekian. Sukses buat Anda semua, semangat buat Anda semua. Mohon maaf lahir batin jika ada perkataan saya yang menyinggung. Niat saya adalah mengajari dan mengingatkan, begitu juga diri saya. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.